Kalena dhamma sawanang etamang kalamutamang. Part 8. Ajahn Brahm, bukan siapa-siapa. Seni memadamkan keakuan. Kita semua ingin hidup berjalan lancar. Akan tetapi, segala sesuatu jarang berjalan sesuai yang diharapkan. Entah sekedar tabrakan di jalan ataupun krisis betulan. Kita hidup dalam sebuah dunia yang berisi peristiwa-peristiwa tak diinginkan yang tak bisa dicegah dengan kekuatan tekad apapun. Dalam buku Bukan Siapa-Siapa, Ajahn Brahm membantu kita belajar menanggalkan terpaan angin pengharapan semu dan alih-alih mengikuti jalan Buddha mengenai pemahaman. Melepas kelekatan kita terhadap masa lalu dan masa depan, terhadap diri dan yang lain, kita bisa secara langsung mengalami keadaan alami ketentraman yang mendasari semua batin kita dan menemukan kebahagiaan momen kini. Dalam kelapangan itu, kita belajar apa artinya lenyap. Ajahn Brahm, pemandu tiada tara bagi kebahagiaan meditasi, menjadikan perjalanan jadi menyenangkan sekaligus berharga. Judul Bukan Siapa-Siapa, Seni Memadamkan Keakuan. Judul asal The Art of Disappearing, The Buddha's Path to Lasting Joy. Penulis Ajahn Brahm, penerjemah Tasvan Santacita, penyunting Handaka Wijayananda, penata Andreas Di Paloka, penerbit Awareness Publication, hak cipta, naskah copyright 2011 Ajahn Brahm, terjemahan copyright 2013 Awareness Publication, cetakan pertama Februari 2013. Pada video part 8 ini, saya akan membacakan bagian 8 atau bab 8, mengenali kebijaksanaan sejati. Baiklah, kita mulai. Penting untuk memahami apa itu panya, kebijaksanaan, dan bagaimana mengenalinya. Kebijaksanaan sejati itu penuh daya, karena kebijaksanaan memberitahu kita mengenai praktek meditasi dan jalan Buddhis secara umum. Fungsi kebijaksanaan bisa dihargai dengan merenungi praktek berfaktor 3, sila, samadhi, dan panya, kebajikan, keheningan, dan kebijaksanaan, dari dua sudut pandang yang berbeda. Praktek ini bisa dipandang sebagai urutan. Anda pertama-tama menyempurnakan kebajikan, kemudian samadhi, kemudian kebijaksanaan. Atau dari sudut pandang lain, mereka bisa dianggap sebagai faktor-faktor yang menyokong satu sama lain. Praktek kebajikan memberi kekuatan pada samadhi dan kebijaksanaan. Keberhasilan dalam samadhi memperkuat kebajikan dan kebijaksanaan. Dan seiring kebijaksanaan berkembang, kebijaksanaan menyediakan sokongan yang terus tumbuh bagi kebajikan dan samadhi. Makin jauh Anda tempuh jalan ini, ketiga faktor ini makin saling menyokong. Ini karena kebijaksanaan memiliki daya untuk menciptakan stabilitas pada dua faktor lainnya. Jadi, bab ini adalah tentang bagaimana kebijaksanaan, ketika itu betul-betul kebijaksanaan sejati, membuat praktek kebajikan makin mudah dan menciptakan keheningan yang makin besar dalam batin. Pengaruh kebijaksanaan. Salah satu ajaran favorit saya dari Sutta adalah jawaban Buddha terhadap pertanyaan, apa itu Dhamma? Tanggapannya sederhana, namun mendalam. Itu adalah apapun yang membawa pada penolakan, pemupusan, penghentian, ketentraman, pengetahuan lebih tinggi, pencerahan, dan
Nibbana, Anguttara Nikaya 7.283. Di daftar itu, Anda menemukan kata ketentraman, upasama. Ketentraman adalah ketenangan indah yang mana Anda mengalir melalui hari tanpa usikan atau masalah. Apapun yang Anda lakukan, apakah Anda meditasi, tidur, atau makan, apakah bersama orang atau sendirian, di sana ada rasa kerataan, ketiadaan masalah, dan kesulitan. Sama, bagian terakhir dari kata upasama berarti rata. Seperti dalam jalan yang rata, jalan tanpa gundukan. Ini merujuk pada definisi yang bagus sekali dari kebijaksanaan. Pemahaman yang membawa pada kehidupan yang rata, tentram, dan seimbang. Sudah lama dahulu, sewaktu saya masih seorang perumah tangga, saya sering mengunjungi para biku yang bisa mengucapkan ajaran yang luar biasa menginspirasi. Namun, ketika saya melihat mereka, saya bisa melihat bahwa mereka tidak benar-benar tentram. Padahal mereka kelihatan begitu bijak. Meski mereka menginspirasi dan masuk akal, standar Buddha mengenai kebijaksanaan seseorang seharusnya diukur dengan pengaruh kebijaksanaan itu pada kehidupan orang tersebut. Jika kebijaksanaan itu tidak memiliki pengaruh dalam menyelesaikan masalah dan kesulitan dalam hidup seseorang, menciptakan rasa kenyamanan, kesejahteraan, kelapangan, kebahagiaan, ketentraman, dan keterbebasan, maka itu tidak mungkin kebijaksanaan sejati. Dalam sutta pun, Anda menemukan para biku dan petapa lainnya yang kumal, kurus, dengan warna kulit suram, dengan urat-urat bertonjolan. Itu pasti sakit atau tidak berlatih dengan benar. Sedangkan para biku yang memiliki kebijaksanaan, yang berlatih dengan benar, tersenyum dan riang, bersukacita dengan tulus, jelas bergembira, indera-indera mereka segar, dan hidup nyaman. Majjhima Nikaya 89.212. Jadi, dari sudut pandang Buddhis, definisi kebijaksanaan semestinya membawa pada kenyamanan secara umum. Kebijaksanaan juga membawa pada perilaku yang bajik. Pada tahun-tahun awal saya di Thailand, saat Buddhisme masih dipandang tinggi sebagai alternatif di antara orang Barat, beberapa orang yang sangat radikal bergabung dengan wihara kami. Beberapa dari mereka berdebat menentang banyak peraturan dan tata tertib wihara dengan mengatakan bahwa aturan itu hanya membawa pada penindasan dan tak ada hubungannya dengan kebijaksanaan. Namun, setelah bertahun-tahun latihan, terutama jika meditasi Anda dan wawasan cerah yang menyertainya mendalam, Anda bisa melihat bahwa peraturan dan tata tertib itu hanyalah ungkapan betapa kehidupan bersama yang tentram bisa hadir dalam suatu komunitas. Hal yang ingin saya tunjukkan adalah Anda mengetahui kebijaksanaan orang dari kemampuan mereka untuk tetap tentram, bukan dari isi ucapan mereka. Segenap jalan Buddhisme membawa pada penenangan batin, untuk berdamai dengan tubuh, untuk terbebas dalam dunia ini. Inilah keadaan seorang yang bijak. Jika Anda memiliki kebijaksanaan sejati, Anda tentram dan bahagia. Anda telah menyelesaikan masalah-masalah kehidupan. Sebab dan akibat. Melalui meditasi dan keheningan, Anda memperoleh data mendalam yang darinya Anda mendapat wawasan cerah mengenai hubungan sebab akibat. Banyak ajaran Buddha adalah mengenai pemahaman sebab dan akibat,
atau dari mana hal-hal muncul dan mengapa mereka muncul. Sebagai siswa Buddha, jika ada masalah, kita menyelidikinya. Kita menggunakan alasan dan pengalaman kita untuk menemukan dari mana masalah datang dan kemana masalah itu membawa kita. Jika kita melihat bahwa itu membawa ke keadaan badan dan batin yang negatif atau merugikan, maka kita tahu bahwa itu tidak bermanfaat dan tidak berhubungan dengan kebijaksanaan. Berikutnya, kita menyelidiki ke belakang untuk melihat proses yang menyebabkan masalah itu muncul. Saat Anda memiliki penyadaran, ketentraman, dan kebijaksanaan yang memadai, Anda melihat seluruh rangkaian sebab dan akibat. Anda memahami dari mana amarah, rasa bersalah, depresi, dan ketakutan berasal. Anda melihat bagaimana mereka tumbuh dalam diri Anda. Saat Anda melihat hal-hal ini dengan jernih, Anda akan mampu menangkap mereka sejak dini. Dan karena Anda tahu mereka tidak bermanfaat dan tidak piawai, Anda mampu melakukan sesuatu untuk menangani mereka. Begitu keadaan batin negatif telah menguasai batin, Anda tak bisa berbuat banyak selain undur dan membiarkannya berlalu. Hal yang terpenting adalah memastikan bahwa Anda menyadarinya sehingga Anda bisa mengurangi masalah kali berikutnya keadaan negatif itu muncul. Ini adalah latihan salah satu rekan biku saya di Thailand. Ia mengalami masa yang sangat sulit pada tahun-tahun awalnya. Namun saya mengaguminya, sebab ia bersikap tegas terhadap noda-noda dalam batinnya. Sekalipun kadang ia mengalami begitu banyak duka, hingga ia pikir ia akan jadi gila dan ia harus meninggalkan wihara. Ia tetap bertahan. Kali pertama ia mengalami masa yang sangat sulit, ia mengira masalah itu akan makin dan makin memburuk. Namun, yang mengejutkan dan melegakannya, masalah itu mereda begitu saja. Masalah itu berakhir karena ia tidak memberi makanan pada masalah itu. Ia kini memiliki pengalaman langsung akan sifat tidak ajab dari keadaan-keadaan itu. Lebih penting lagi, ia juga menyadari bahwa keadaan gelap itu belum pergi untuk selamanya. Ia memahami keadaan itu sebagai suatu proses. Ia melihat bagaimana itu muncul dan apa yang menyebabkannya tetap berlangsung. Ia melihat bahwa ia tak perlu melakukan apapun untuk menghentikannya. Ia hanya perlu menghindari menambah bahan bakar ke apinya dan mengizinkan suasana batin itu terbakar habis dengan sendirinya. Karena ia mengembangkan wawasan cerah ini, kali berikutnya ia mengalami suasana batin yang gelap, itu jadi jauh lebih mudah untuk ditangani. Ia ingat pengalamannya sebelumnya dan menyadari bahwa masalah ini pun akan berakhir dengan sendirinya. Ia tidak melebih-lebihkan masalah ini, tidak takut dengannya, dan tidak jadi sedih karenanya. Alhasil, ia mendapati bahwa masalah itu lebih mudah ditanggung, dan karena wawasan cerahnya yang makin besar, masalahnya tidak sekuat dan tidak berlangsung selama seperti sebelumnya. Lalu, ketika masalah itu berlalu lagi, kebijaksanaannya makin diperkuat kembali. Tiap kali masalah itu muncul, akan lebih singkat dan lebih mudah ditanggung. Sampai akhirnya, masalah itu lenyap sama sekali. Itulah contoh yang indah mengenai kebijaksanaan dalam praktek. Kebijaksanaan sederhana, namun tetap saja kebijaksanaan. Tiap kali kita mampu mengurangi atau mengatasi masalah kita, itulah kebijaksanaan yang sedang bekerja.
Mengenali dan menghindari ular. Kita semestinya menggunakan pemahaman kita akan keadaan batin negatif ini untuk memberitahu penyadaran kita. Saat kita sadar, kita melihat keadaan batin dan badan yang negatif ini bertumbuh. Dan karena pemahaman kita bisa melakukan tindakan pencegahan sebelum mereka terlampau bercokol. Biku lain dari tahun-tahun awal saya di Thailand pernah menjadi tentara dalam Perang Vietnam. Ia tertembak di bagian belakang kepalanya, kehilangan sebagian otaknya, dan menjadi ayan. Sebagai biku, ia menggunakan penyadarannya untuk melihat pertanda datangnya serangan ayan lebih awal dan makin awal. Makin awal ia melihat pertandanya, makin banyak peluang yang ia miliki untuk mengambil jalan lain, beristirahat, masuk ke kamarnya, atau apapun cara yang ia temukan supaya pertanda itu tidak menjadi serangan ayan. Seiring waktu, ia makin jarang mengalami serangan ayan. Pada akhirnya, ia sampai ke titik di mana ia menangkap pertanda serangan itu begitu dini, sehingga ayannya berhenti sama sekali. Ia telah menggunakan penyadarannya untuk membangkitkan kebijaksanaan yang memecahkan masalah. Dan itulah pokok yang ingin saya utarakan. Anda bisa menggunakan penyadaran dan kebijaksanaan bersama-sama untuk menghindari masalah sebelum masalah menangkap Anda. Selama tahun-tahun awal saya di Thailand, ada banyak ular di Wat Papong. Kami sering tak punya sandal karena sandal rusak begitu cepat. Meskipun kami berupaya sebaik mungkin mengikat sandal dengan potongan benang atau sobekan kain katun bekas. Kadang kami bahkan tak punya senter. Kami akan menggunakan senter sampai benar-benar mati dan tak bisa mengeluarkan sekerbit cahaya pun. Saat itu kami harus berjalan telanjang kaki di jalur yang dilewati ular hanya dengan cahaya bintang untuk membantu kami menemukan jalan. Namun karena saya tahu bahwa mungkin ada ular di jalur itu, saya memasang penyadaran saya untuk mengawasi adanya ular dan menganggap ular sebagai bahaya yang harus dihindari. Karena itu, saya tak pernah kena patuk. Saya telah memberitahu penyadaran saya dan menggunakan kebijaksanaan dasar untuk memastikan bahwa jika saya melihat ular apapun, saya akan mengambil jalan lain. Anda bisa melakukan hal yang sama persis untuk menghindari terkena patukan keadaan batin negatif. Anda menggunakan penyadaran untuk tetap waspada terhadap bahaya. Anda tahu bahwa suasana batin negatif tidak akan membawa pada ketentraman, namun pada lebih banyak gangguan. Mereka adalah kebiasaan buruk yang menghancurkan kebahagiaan dan membawa ke duka. Dan seperti ular, begitu mereka menangkap Anda dalam masalah besar. Jadi gunakan penyadaran Anda untuk mengenali keadaan negatif ini sebelum mereka muncul dan ambillah jalan lain, yaitu gunakan suatu strategi untuk menghindari mereka. Dengan cara ini, Anda mengurangi masalah Anda. Kebijaksanaan Anda menciptakan kehidupan yang lebih tentram, bahagia, dan sehat. Dan Anda mengalir menempuh dunia ini dengan nyaman. Meskipun kehidupan yang sehat dan bahagia adalah imbalannya itu sendiri, namun ada manfaat yang lebih lanjut dan lebih mendalam dari mengatasi keadaan batin negatif. Karena keadaan batin negatif adalah duka, orang sering bereaksi terhadap mereka dengan makin negatif, yang membawa pada perasaan marah, depresi, atau bersalah. Jika Anda tidak mengalami keadaan batin negatif itu, duka itu, pada awalnya, Anda tidak akan merasa bersalah. Tak kala Anda menggunakan penyadaran dan kebijaksanaan untuk mengurangi atau bahkan menyelesaikan duka itu,
Anda tidak memerlukan pelarian ke khayalan atau lamunan, dan lebih mudah untuk menjaga sila dan mempertahankan batin yang murni. Ini, pada gilirannya, membuat Anda lebih bersukacita dan makin mudah untuk masuk ke dalam keheningan dan memperkuat kebijaksanaan Anda. Anda mencapai suatu siklus swadaya yang makin lama makin kuat seiring Anda menempuhnya. Dan itu semua karena Anda menggunakan kebijaksanaan Anda. Batin pencari-cari kesalahan. Waspadai keadaan batin negatif. Karena kondisi ini memberi makan batin yang mencari-cari kesalahan. Mencari-cari kesalahan adalah sikap yang muncul dan mencengkram Anda, sama seperti ular, dan meracuni batin Anda. Begitu batin pencari-cari kesalahan berdiri kukuh, tiada habisnya hal-hal yang bisa Anda cari-cari kesalahannya. Dalam sutta, Anda menemukan bahwa orang bahkan mencari-cari kesalahan pada Buddha. Anda bisa punya wihara yang paling sempurna, guru-guru pekerja paling keras, makanan terbaik di dunia, dan pondok ternyaman. Namun, Anda masih saja bisa mencari-cari kesalahan dengan semua itu. Sewaktu jadi biku muda, saya kadang mencari-cari kesalahan bahkan pada Ajahn Chah. Dan setelahnya, saya akan merasa benar-benar tolol. Jika saya bisa menemukan kesalahan padanya, orang paling bijak dan tak mementingkan diri yang pernah saya temui, maka cukup jelas bahwa masalahnya ada pada saya, bukan pada Ajahn Chah. Begitu Anda masuk dalam mencari-cari kesalahan, Anda akan berakhir menerapkannya pada diri Anda sendiri. Pada retret-retret, orang seringkali mencari-cari kesalahan dengan latihan mereka. Aku masih belum mencapai apa-apa. Aku tidur melulu beberapa hari terakhir. Berhati-hatilah, sebab mencari-cari kesalahan segera akan membawa pada rasa bersalah. Rasa bersalah pada gilirannya membawa pada hukuman, dan saat itu latihan Anda akan paling tidak terhenti. Namun, kala kita mengikuti ajaran Buddha, kita menggunakan aturan AFL, acknowledge, akui, forgive, maafkan, dan learn, belajar. Jika kita membuat kesalahan, alih-alih memukuli diri sendiri, kita cukup mengakuinya. Baiklah, aku terlambat. Aku ketiduran pagi ini. Berikutnya, kita benar-benar memaafkan. Tidak ada gunanya hukuman. Kebijaksanaan sejati tahu bahwa hukuman hanya membuat masalah lebih buruk dengan menciptakan keadaan batin yang lebih tak piawai. Saat kita memaafkan, kita melepas. Dan itu membawa pada ketentraman. Hanya jika sesuatu membawa pada ketentraman, keterbebasan, dan keterlepasan, itulah hal yang bijak untuk dilakukan. Ketika Anda melihat bahwa mencari-cari kesalahan itu membawa Anda ke jurusan yang salah, Anda belajar menghindarinya sama sekali pada masa mendatang. Akhir-akhir ini, saya membaca sebuah buku mengenai berbagai terapi yang dikembangkan di seputar gagasan menemukan sumber masalah Anda saat kini dalam kehidupan lampau. Yang jadi masalah dengan pendekatan seperti itu adalah seringkali itu tiada habisnya. Jauh lebih produktif untuk sekedar melepas masa lalu, atau lebih baik lagi, mengingat bagian dari masa lalu itu yang menyenangkan. Anda belajar jauh lebih banyak dari kenangan menyenangkan mengenai kesuksesan dan kebahagiaan masa lalu ketimbang yang pernah Anda pelajari dari penderitaan Anda. Saat Anda ingat apa yang manjur pada masa lalu, itu akan menyemangati Anda.
menghentikan batin pencari kesalahan akan menerangi musabab sukses. Jadi, letakkan semua meditasi yang malas dan resah, dan ingat serta pelajari dari meditasi yang baik. Bahkan, jika Anda hanya punya satu meditasi yang baik dan itu pun cuma mengamati napas selama 5 menit, ingatlah itu. Itu akan menyemangati, memberitahu, dan membawa Anda pada ketentraman yang makin besar. Itulah jalan kebijaksanaan. Jadi kita seharusnya melihat batin pencari kesalahan sebagai masalah, ular, bahaya yang harus dihindari. Adalah umum di Barat untuk berpikir bahwa mencari kesalahan itu baik. Orang kadang menulis buku dengan sikap mencari kesalahan agar bisa menghancurkan otoritas, tradisi, dan lembaga. Beberapa tahun lalu, seseorang mengunjungi Wat Pananachat selama 3 atau 4 minggu dan kemudian menulis buku mengenai pengalamannya. Ia benar-benar menghantam wihara dan Ajahn Chah. Ia memusatkan segalanya pada apa yang ia anggap salah. Dan akibatnya, buku itu benar-benar tidak adil dan berat sebelah. Orang berbuat seperti ini karena ada kenikmatan tertentu dalam mencari-cari kesalahan. Namun waspadalah, karena bahayanya jauh lebih berat ketimbang kenikmatannya. Saat Anda tahu ini, Anda menyadari bahwa batin pencari kesalahan itu ular, dan Anda bisa menghindarinya pada masa mendatang. Dalam pengalaman saya, sebanyak 90% dari kehidupan membiara, dan jika diperluas, praktek sejati dhamma apapun, adalah mengenai memahami batin yang mencari-cari kesalahan. Ini termasuk memahami dari mana batin pencari kesalahan berasal, bagaimana menghindarinya, dan bagaimana mengembangkan batin yang positif. Bagaimana melihat 998 bata bagus, bukan hanya 2 bata jelek di tembok yang Anda bangun. Alih-alih mencari-cari kesalahan, cobalah untuk memahami manusia, diri Anda termasuk, dan milikilah pemaafan dan cinta kasih. Lihatlah diri Anda sebagai hanya seseorang di jalan, makhluk kecil malang yang telah banyak menderita dan tidak mau menderita lagi ini. Jika Anda bisa berdamai dengan penderitaan Anda tidak akan terlalu mencari-cari kesalahan lagi. Kemampuan saya dalam meditasi datang dari sikap saya yang mengatakan, ini sudah lumayan terhadap apapun yang saya alami. Kemampuan meditasi semuanya adalah masalah sikap. Selama saya bisa mengamati napas, itu sudah lumayan bagi saya. Dan jhana hanyalah bonus. Jadi, ketika Anda bermeditasi, bercukup hatilah dan mudahlah terpuaskan. Ini bukan berarti malas, namun sekedar mengikuti ajaran dalam Metta Sutta yang telah saya sebut di bab 4. Anda mengembangkan penyebab yang memperlemah batin pencari-cari kesalahan itu. Saat Anda melemahkan batin pencari-cari kesalahan, 2 kotoran batin utama, yakni kemarahan dan rasa bersalah, cukup diperlemah, dan alhasil Anda mengalami rasa keterbebasan. Pikiran benar, perniatan benar. Karena Anda memiliki batin, Anda tak pelak lagi memiliki pikiran. Seperti yang Ajahn Sumedho tunjukkan bertahun-tahun yang lalu. Pikiran benar bukan berarti tak memiliki pikiran, kecuali dalam meditasi mendalam, melainkan memiliki pikiran pelepasan, kebaikan, dan kelembutan terhadap semua makhluk, termasuk diri Anda sendiri. Bahkan Buddha memiliki pikiran semacam itu. Ketika hati Anda merasa bebas, itu karena Anda telah mempraktekkan 3 jenis pikiran benar ini.
Lalu karena pikiran ini membawa pada ketentraman dan keheningan, Anda tahu mereka telah terbit dari kebijaksanaan. Kebijaksanaan selalu bisa diukur dari kualitas batin yang dihasilkannya. Dan kualitas batin yang baik ini kemudian akan menghasilkan makin banyak kebijaksanaan. Apapun kebijaksanaan yang saya miliki sebagai guru, muncul dari batin yang hening. Keheningan memberi Anda data mendalam untuk digarap dan kemampuan untuk berpikir dengan jernih. Kebijaksanaan meningkatkan pemahaman Anda mengenai jalan penolakan dunia indrawi, menuju ke peninggalan segala sesuatu, menuju nibbida, menuju keheningan, menuju upasama, menuju ketentraman, dan keterbebasan. Anda memahami bahwa inilah Dhamma, bahwa inilah petunjuk Buddha. Kala Anda bermeditasi, tolong ingatlah apa itu kebijaksanaan. Ajaran Buddha hadir di sana untuk menjaga Anda tetap dalam jalur, untuk memastikan Anda memahami apa kebijaksanaan itu dan apa yang bukan kebijaksanaan. Jika sesuatu membawa pada kesejahteraan, keheningan, kebahagiaan, ketentraman, dan keterbebasan, itu pastilah praktek kebijaksanaan. Namun, jika sifat-sifat buruk tercipta, maka Anda berada di jalur yang salah dan Anda tidak berlatih dengan bijak. Jadi, selidikilah. Temukan apa jalur yang salah itu. Dan jangan pergi ke sana lagi. Lihatlah itu sebagai ular dan hindarilah. Jika sekarang ini Anda berada di jalur yang salah, cukup bersabarlah dan hening. Anda tak akan tinggal di sana lama-lama. Alih-alih mencoba mendisiplinkan batin dengan niat buruk, mencari-cari kesalahan, rasa bersalah, hukuman, serta ketakutan, gunakan sesuatu yang jauh lebih kuat, kebaikan, kelembutan, dan pemaafan nan indah untuk berdamai dengan kehidupan. Singkatnya, Dhamma Buddha. Makin lama Anda hidup dan berlatih seperti ini, makin murni hati Anda jadinya. Inilah jalannya. Ini tidaklah begitu sulit untuk diikuti. Anda punya otak, gunakan itu. Anda punya penyadaran, perkuat itu. Anda punya kebaikan alami di dalam diri Anda, kembangkan itu lebih lanjut. Anda punya segala yang dibutuhkan untuk menapaki jalan ini. Pada akhirnya, kebijaksanaan dan pemahaman agung akan muncul. Tak kala pemahaman mendalam muncul, ini seolah Anda telah naik ke dataran yang tinggi. Anda melihat makin banyak dan mendapat sudut pandang lebih besar daripada yang pernah Anda miliki sebelumnya. Anda mulai memahami apa yang Buddha ajarkan. Demikianlah, berakhir sudah saya membacakan bab 8, mengenali kebijaksanaan sejati. Pada video part selanjutnya, saya akan mulai membacakan bab 9, kebahagiaan datang dari melenyap. Bab 9 ini akan selesai dibacakan dalam 2 bagian video, yaitu part 9a dan part 9b. Terima kasih. Kalena dhamma savanang etammang kalamutamang